sangat berduka cita tentunya ya Pak ya, atas kejadian yang menimpa saudara kita di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Banyak pihak melihat langsung gitu ya Pak yang berseliweran di sosial media, di berita massa dan lain-lain mengenai bencana ini. Dan mungkin kalau kita lihat ya Pak ya secara kacamata orang awam, ketika banjir bandang itu terjadi kan banyak sekali Pak kayu-kayu gelondongan dan lain-lain. Jadi banyak pihak menanyakan apakah illegal logging ini, illegal logging, illegal mining itu jadi salah satu penyebab banjir bandang dan juga tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera dalam beberapa waktu terakhir. Bagaimana Anda melihat narasi yang ada di masyarakat ini? Silakan. Pertama saya menyampaikan keprihatinan dan juga simpati yang mendalam terhadap situasi yang terjadi baik itu di Aceh, kemudian Sumatera Utara maupun Sumatera Barat ya. Tentu bencana akibat badai siklon Senyar ini memberikan dampak yang luar biasa yang di luar yang kita bayangkan sebelumnya kan seperti itu. Nah, terkait dengan kenapa hal ini bisa terjadi, ini kan yang dipertanyakan. Lalu saya pikir semua orang mulai mencari-cari sebab ini karena apa. Betul. Pertama yang kita harus dudukan dulu persoalan pertama, ini jelas ada satu curah hujan yang luar biasa diakibatkan oleh badai siklon Senyar namanya ya kan. Dan ini menyebabkan daya dukung lingkungan ketika itu terjadi tidak bisa menampung semua air itu. Betul. Nah, sehingga kemudian kita lihat daya dukung lingkungan ini seperti apa. Baik itu hutan, ya, baik itu kemudian area-area yang lainnya, ini menjadi tidak mampu menampung curah hujan yang begitu besar. Lalu kan kita lihat ini, apa sih yang kira-kira menyebabkan daya dukungnya menjadi menurun? Kan seperti itu. Kita lihat, bisa saja di situ ada penebangan pohon, HPH dan sebagainya. Penebangan pohon atau HPH atau illegal logging atau logging lah apalah namanya, tentu ini ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Kita sampai sekarang belum tahu nih, kayu-kayu yang kemarin ya nampak pada video-video yang beredar pada sungai-sungai yang memenuhi sungai-sungai itu asalnya dari mana? Nah, saya menyambut positif ya, pihak kepolisian mengatakan akan menyelidiki. Saya pikir juga ini menjadi dorongan kami kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Gakum. 2 hari lalu kami melakukan rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan kami sampaikan agar Menteri Lingkungan Hidup lewat Gakumnya ini segera mendalami kenapa terjadi peristiwa lingkungan yang luar biasa seperti ini, kan seperti itu. Lalu kemudian daya dukung lingkungan ini ya, ini tentunya menjadi menurun dari berbagai hal. Bisa dari tadi dikatakan illegal mining, dari illegal logging, ataupun dari hal-hal yang juga malah legal, kan seperti itu. Jadi saya pikir kita harus dudukan ini persoalannya sebagaimana mestinya dan silakan diperiksa, ditelusuri lagi, ini yang baik yang memiliki izin, apakah sudah kepatuhan kepada regulasinya dijalankan dengan benar, ya. Kemudian yang kedua juga didalamin, apakah terjadi hal-hal ilegal yang kemudian membuat daya dukung daripada lingkungan itu menjadi menurun. Nah, ini kita semua harus pelajari ya. Baik Pak, seperti itu. Sudah ada rapatkah tersendiri Pak mengenai apa yang terjadi di Sumatera kemarin yang terjadi di Komisi 12 DPR, khususnya ya tentunya mengenai praktik tambang tanpa izin, pembalakan liar yang merugikan lingkungan dan lain-lain, relevansinya terhadap keadaan di Sumatera minggu lalu? Secara khusus kami 2 hari yang lalu kami sudah rapat dengan Menteri Lingkungan Hidup. Oke. Ya. Kapan itu Pak? 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu ya. Full beserta dengan seluruh jajarannya ya. Dan kami meminta laporan terakhir bagaimana situasi yang ada di sana dan memang itu sangat memprihatinkan. Baik itu terjadi peristiwa lingkungan yang begitu memilukan, kemudian juga terjadi korban nyawa manusia dan seterusnya. Dan kami memberikan dukungan dan Pak Menteri Lingkungan Hidup beserta jajarannya ini per hari ini itu dari kemarin setelah 1 hari setelah rapat dengan kami itu sudah berada di lapangan dan mereka akan melakukan investigasi dan kami pikir kami akan memberikan dukungan ya
secara penuh kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk menginvestigasi kenapa hal seperti ini bisa dapat terjadi dan mencari tahu apa saja sebabnya dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Oke, baik. Bagaimana Komisi 12 juga menilai peran aparat penegak hukum dalam memberantas tambang ilegal dan juga illegal logging yang ada? Apakah menurut Anda sudah cukup tegas atau justru lemah Anda melihatnya, Pak? Saya pikir yang namanya baik illegal mining ataupun illegal logging ya, ini sesuatu yang terjadi bisa dalam skala besar-besaran atau mungkin kucing-kucingan. Dan kita melihat dari berbagai rangkaian peristiwa yang ada dan pemberitaan, kita melihat juga dari kepolisian juga melakukan penertiban dan seterusnya. Jadi saya pikir yang kita perlukan mungkin setelah ini ya lebih detail lagi di dalam bagaimana kita melakukan pengawasan seperti itu. Ini masih pada concern saya mengenai illegal mining dan illegal logging, Pak. Menurut Anda, dari kacamata Anda sendiri, Pak Bambang, kebijakan apa yang menurut Anda paling mendesak untuk memutus rantai illegal mining dan illegal logging? Begini. Apa tidak ada one size fits solution atau seperti apa? Iya, jadi sebetulnya kan apapun itu ketika dia melakukan kegiatan usahanya yang secara ilegal itu, pasti di ujungnya akan nampak. Misalkan kalau pertambangan, ya kan kita harus kendalikan itu pada level pengolahan lanjutan dan seterusnya. Jadi misalkan kalau mungkin pertambangan emas ya yang ilegal ini kita perlu kendalikan itu. Nah jadi intinya kontrol lah ya, kontrol. Kita minta nanti setelah ini kepada baik itu Gakum dari Minerba, Gakum dari Lingkungan Hidup maupun kepolisian ya, ini untuk lebih proaktif di dalam bagaimana melakukan penertiban dan pengawasan terhadap situasi yang ada di lapangan seperti itu. Apakah menurut Anda perlu moratorium, Pak, untuk adanya misalnya ke depannya ada tambang lagi di daerah Sumatera Utara yang perlu diberhentikan sementara dengan adanya kejadian ini, Pak? Terkait dengan moratorium kan memang sudah belum ada lagi izin baru yang dikeluarkan. Semua izin-izin yang sekarang berjalan kan izin-izin yang lama ya. Tetapi saya setuju ya apa yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup bahwa dia akan melakukan pendalaman dan pengawasan terhadap semua perizinan yang ada. Ya, baik itu yang resmi apalagi yang ilegal seperti itu. Dan saya pikir kita perlu menjadikan ini sebagai momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Baik, sudah cukup jelas. Saya juga ingin tahu, Pak, apakah kedepannya DPR juga akan mendorong revisi regulasi, peningkatan anggaran pengawasan atau pengetatan tata ruang wilayah rawan banjir? Karena kita juga sempat menerima informasi ya bahwa Menteri LH meminta dukungan politik katanya dari DPR RI untuk mengatasi permasalahan perusakan lingkungan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini, Pak? Kalau dukungan politik kita sudah berikan, jelas itu. Bahwa 2 hari yang lalu kita sampaikan bahwa kita mendorong dan mendukung kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk di dalam bagaimana menginvestigasi ini dan kemudian memberikan hukuman kepada yang bersalah. Seperti itu. Lalu kemudian di dalam bagaimana peningkatan fungsi pengawasan, kami juga mendorong pada saat ini pengawasan itu Gakum itu kan bukan hanya di LH saja, tetapi juga ada di Minerba. Nah, Dirjen Gakum kami dorong untuk anggarannya dioptimalkan sehingga dia bisa lebih operasional, lebih dapat masuk kepada banyak titik-titik di dalam melakukan pengawasannya.